Haleluya, puji Tuhan. Bersama saya kembali Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Kali ini saya akan berbicara tentang warisan dan warisan iman. Ya, the legacy of faith, warisan iman. Saudara, setiap orang tua yang baik pasti ingin memberi warisan kepada anak-anaknya, kepada cucunya bahkan. Tetapi saudara, warisan yang seperti apa yang bisa panjang, yang tidak sifatnya sementara dan gampang habis? Saudara, Amsal 13 ayat 22 ayat Alkitab jelas mengatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kenapa dikatakan orang baik? Karena orang baik ini adalah orang yang tahu kebenaran. Orang yang baik adalah orang yang tahu tentang hidup ini yang ada di dalam Tuhan. Itu baik. Baik menurut Tuhan adalah orang yang ngerti soal kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan orang ini ngerti bahwa yang membuat mereka bisa hidup dengan benar, dengan baik adalah bersama dengan Tuhan. Bukan cuma materi dan keberhasilan belaka. Jadi orang yang baik adalah orang yang bukan cuma mengejar harta, bukan cuma mengejar kesuksesan, tapi bagaimana menjalani hidup sesuai dengan blueprint atau cetak biru pola dari yang memberi hidup, yaitu Tuhan. Nah, warisan itu bermacam-macam, saudara. Ya kan? Pasti. Anda akan tahu ada macam-macam warisan. Ada beberapa hal yang saya mau coba sampaikan. Singkat saja, saudara, beberapa warisan yang Anda pasti tahu. Kekayaan materi, pasti itu jadi warisan. Kekayaan intelektual, pasti jadi warisan. Itu akan menjadi apa? Hak cipta, copyright. Itu kekayaan intelektual. Karena mungkin Anda menemukan sesuatu, Anda menciptakan lagu dan sebagainya. Keterampilan saudara, itu juga itu menjadi sebuah warisan. Kemampuan masak, ya kan? Resep-resep yang tradisional itu yang menghasilkan banyak penghasilan yang baik. Nah saudara, kehidupan yang baik bisa orang nikmati hasil masakan kita, itu keterampilan. Iman, nah ini yang sering kali dilupakan. Iman juga warisan. Pelayanan kita dalam Tuhan, itu warisan. Nah hal yang tadi saya sebutkan, kekayaan dan sebagainya, itu tidak kekal. Tapi iman itu kekal loh. Pelayanan itu kekal loh. Warisan iman ini sangat penting saudara bagi keluarga Kristen, orang tua Kristen. Karena ini bisa diterima sama anak cucunya dan diteruskan oleh anak cucunya. Warisan iman berbeda dari warisan yang lain. Kalau warisan yang lain kan dengan kerja keras ya. Apa kerjakan, Anda terampil, Anda lakukan. Pasti Anda bisa mewarisi itu. Tapi warisan iman itu berbeda. Karena warisan iman itu adalah hasil dari peneladanan hidup. Bagaimana berjalan sama Tuhan. Buah dari iman kita kepada Tuhan. Anak kita lihat, nangkep itu. Ya. Nah, warisan-warisan materi bisa habis. Bisa hilang. Ya, bisa habis, bisa hilang. Sedangkan warisan iman, saudara bisa hilang. Iya, kemarin ketika Anda tahu ada yang namanya bencana alam, itu bisa hilang kekayaan, saudara ya. Bisa habis, bisa hilang. Sedangkan warisan iman justru bisa bertumbuh dan menghasilkan banyak hal yang melampaui kemampuan manusia. Karena iman itu memang melampaui kemauan manusia. So, jadi warisan materi bisa habis, tapi warisan iman justru menambahkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita perlu belajar nih. Kita perlu ngerti nih saudara ya. Kita akan melanjutkan bahwa bagaimana saudara warisan ini kita harus bisa kumpulkan sepanjang kita hidup dan kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana seorang yang bernama Timotius mendapat warisan iman dari neneknya. Dari Lois. Lalu dari ibunya Eunike. Saudara, itu sebabnya dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5 ada ayat firman Tuhan bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan juga dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup di dalam diri kamu. Jadi lihat gak, warisan iman itu turun-temurun. Mulai dari mamanya sampai ke dirinya sendiri. Apa saja warisan iman yang bisa diberikan oleh orang tua Kristen? Yang pertama, kebergantungan kepada Tuhan. Ini warisan iman. Anak melihat apakah si ayah, si orang tua ini dalam hidupnya bergantung sama Tuhan. Apakah kehidupan ayahnya banyak masuk dalam doa, merenungkan firman, minta nasihat kepada Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin di gereja. Dia lihat
Saudara, tanpa sadar, kebergantungan kita sama Tuhan dilihat oleh anak-anak kita. Kita tidak berjalan menurut pengertian dan kekuatan sendiri. Kita berserah senantiasa dalam menjalani hidup. Kita tahu mungkin ada masalah, tapi kita berserah, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Nah, kebergantungan sama Tuhan ini dilihat oleh anak-anak kita. Dia lihat apakah kita konsisten nggak? Bagaimana hidup kita? Apakah kita menunjukkan kerendahan hati nggak cari nasihat sama pemimpin? Untuk meminta bagaimana pandangan mereka terhadap situasi kita. Sehingga kita selalu mau belajar bergantung sama Tuhan. Itu salah satu warisan iman yang tidak boleh tidak harus ada pada diri kita sebagai orang tua. Yang kedua, saya melihat warisan iman yang kedua adalah kepercayaan kita pada Tuhan dan janji-janjinya dalam hidup kita sehari-hari. Ketika masalah keuangan datang, masih percaya nggak sama Tuhan? Ketika kesehatan, ketika menyangkut masa depan, kepercayaan kita dan selalu kita bicara bagaimana Tuhan yang menolong, kita percaya, bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan, janji-janji Tuhan, itu akan memperlihatkan warisan yang akan diturunkan kepada anak-anak kita. Itulah caranya bagaimana kita belajar percaya sama Tuhan. Saya nggak bilang bahwa kita senantiasa bisa, setiap waktu bisa percaya, tapi dari waktu ke waktu kita mau belajar percaya. Kita mau mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Di saat kita takut, kita masih tetap mau percaya berdoa sama Tuhan. Di saat kita sedang ada dalam situasi menunggu, tidak jelas dalam hidup, ngalamin kesusahan, ngalamin penderitaan gitu ya. Kebangkrutan bahkan. Kita nggak, karena salah langkah, salah ambil keputusan. Apakah kita juga tetap belajar percaya pada janji-janji Tuhan? Sekalipun sulit kita belajar menabur, tetap menabur di masa-masa sulit. Tetap setia mengembalikan persepuluhan. Dalam menghadapi masa depan kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak lihat ini. Dia melihat bahwa orang tua saya bukan cuma bergantung, tapi dia juga pada Tuhan, tapi juga percaya. Semua janji-janji Tuhan yang dia dengar, dia dengar khotbah, atau dia khotbahkan sendiri, dia juga wow, dia percaya. Dan itu meresap dalam diri dalam anak-anak kita. Dan itu jadi warisan. Yang ketiga, saya percaya warisan iman itu bicara soal ketaatan. Apakah kita sebagai orang tua memperlihatkan bahwa kita taat sama Tuhan? Kita percaya sama kebenaran firman. Karena iman itu selalu diperlihatkan melalui ketaatan. Karena saya percaya nggak ada yang namanya orang beriman tapi tidak taat. Orang beriman pasti taat. Bahkan saya boleh katakan bahwa orang yang tidak taat sebenarnya adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ketaatan itu tidak harus tergantung pada keadaan. Tidak harus tergantung pada situasi. No. Tidak tergantung pada usia bahkan. Ya, kita belajar bertaat. Kita tidak pernah bertanya-tanya. Mempertanyakan kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Tidak. Kita belajar bahwa jalani hidup ini dengan ketaatan. Kita ngajarin anak-anak kita untuk taat. Anak akan belajar. Dia bukan cuma melihat orang tuanya bergantung sama Tuhan. Dia bukan cuma melihat orang tuanya percaya sama Tuhan dan janjinya. Tapi dia juga melihat orang tuanya taat. Ketika tiga hal ini ada saja, sudah baik. Kita lihat yang keempat. Saudara, warisan iman yang keempat adalah menundukkan diri dan respek kepada pemimpin. Ini saya perlu jelaskan. Saudara, generasi sekarang adalah generasi yang gampang sekali yang mengeluarkan pernyataan, opini. Kalau dia nggak suka dengan pemimpin, dia bisa sampaikan sesuatu di sosial media. Memperlihatkan hal yang tidak respect dengan pemimpin loh, saudara. Nah, orang tua yang menundukkan diri sama pemimpin rohaninya, respect sama pemimpin rohaninya, ini salah satu warisan iman. Karena penundukan diri dengan kerendahan hati adalah suatu tindakan yang memperlihatkan iman kita kepada Tuhan kok. Nggak mungkin saudara mau respect, taat, tunduk kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya respect, showing, menunjukkan bahwa kita percaya sama Tuhan. Yang memilih pemimpin di atas kita. Nah, saudara, pemberontakan, ketidakmauan untuk menundukkan diri justru menunjukkan bahwa kita tidak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan bisa nolong kita. Ini sebenarnya ujian iman. Nah, jadi itu sebabnya hari ini kita perlu belajar yang namanya warisan iman adalah respect dengan leader. Respect dengan pemimpin. Yang berikutnya,
Saudara, yang berikutnya, yang kelima. Saya percaya salah satu juga yang menjadi warisan iman kita. Apakah kita sebagai orang tua Kristen terlibat dalam pelayanan? Terlibat dalam tanggung jawab, dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan Allah di dalam gereja. Keterlibatan saudara sebagai orang tua, keterlibatan kita di dalam pelayanan menjadi model buat generasi berikutnya. Sehingga generasi berikutnya, sekalipun ayahku sudah tua, masih melayani Tuhan. Sehingga tanpa disadari, si anak akan belajar melayani Tuhan itu seumur hidup. Dan itu menjadi warisan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang kekal ke depan. Saudara melayani dengan sukacita, nggak pernah ngomel, nggak pernah ngambek. Selalu menerima dengan sukacita. Dan waktu terlibat dalam melayani dengan peduli, dengan sepenuh hati, si anak akan melihat. Ini adalah orang tua yang memberi warisan. Jadi warisan iman itu ada beberapa hal, sekali lagi saya mau ulangi. Yang pertama, Anda harus menyadari bahwa ketika Anda memberikan warisan kepada anak-anak saudara, Anda sedang mengajarkan ketergantunganmu sama Tuhan. Berapa bergantung? Yang kedua, Anda harus belajar percaya kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan di tengah situasimu yang mungkin tidak kondusif, tidak nyaman. Dan yang ketiga, Anda harus belajar untuk taat sama Tuhan. Ketaatanmu sama Tuhan itu adalah salah satu warisan iman yang penting buat anak-anak kita. Yang keempat, belajar untuk menundukkan diri, respect sama pemimpin. Karena itu adalah gambaran di mana kita mau belajar untuk rendah hati dan selalu melihat berkat Tuhan mengalir dari atas ke bawah. Dan yang kelima, seberapa kita terlibat dalam pelayanan. Saya percaya kalau 5 hal ini ada dalam hidup saudara, Anda sedang mempersiapkan warisan bagi anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa acara kita selanjutnya. God bless you. Amin.